Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kembali lagi bersama saya. Baiklah, kali ini kebetulan kerjaan udah selesai. Hmm, Kemarin kerjain Range Rover Evoque tahun 2013 SI4. Jadi kemarin itu ada kebocoran di pompa, tepatnya di cover atasnya aja ya sebetulnya. Tapi kemarin pesan dari yang punya itu kalau takut bermasalah yang lainnya, jadi ganti full sama pompanya. Jadi pompa minyaknya kita ganti sekalian. Kerjaan udah selesai, ini sekalian kita test drive. Kita ada test drive, nanti ada masalah lagi nggak? Karena kemarin itu penyakitnya begitu dibawa jalan itu dia kecium bau bahan bakar di dalam kabin. Jadi ini mau kita cek, kita bawa sambil ngembaliin sebetulnya ya, sambil ngembaliin ke jalan rumahnya. Jadi sekarang bikin konten ini ya, test drive ini ya, sambil kita review sedikit di dalam kabinnya. Ini ya, Range Rover Evoque, sama ya penampilannya itu bisa dilihat ya di sini. Kalau untuk handling, untuk kenyamanan, kalau Land Rover nggak perlu diragukan ya. Mau itu produk Land Rover, mau Range Rover, mau Freelander, TD1 sampai TD4-nya pun saya rasa semuanya nyaman, karena alhamdulillah udah nyicip semuanya. Sampai Vogue, sampai Velar, sampai Sport udah nyicip semua. Jadi produk Land Rover ini nggak ada yang nggak enak, nggak ada yang nggak nyaman. Jadi insya Allah kalau keadaan mobil normal itu dia sangat-sangat nyaman ya, sangat-sangat nyaman. Di sini ada cruise control, di sini bisa kita lihat. Sini ada media ambience-nya, tombol untuk head unit. Sini ada multimedia semua. Ini kontrol AC, persneling atau transmisi biasanya putaran ya, sama kayak Sport kayak gini kalau yang masih 2014 ke bawah. Tapi kalau yang udah ke atas itu biasanya joystick ya. Di sini ada headrest. Oke, headrestnya. Oke, ini lampu merah. Inilah keadaan kota Pekanbaru ya kalau sore. Sekalian kita tes mobilnya. Jadi buat yang ada rezeki berlebih, kalau saya sih, kalau pribadi ya, daripada ada duit 600 juta atau 700 juta itu beli apa? Beli Fortuner atau Pajero Sport baru, mending saya ngambil ini second kayaknya. Mungkin beda di uang jajan aja, karena sama-sama kita tahu ya, Land Rover itu, terlebih lagi Range Rover tahun 2013 ke bawah itu, kalau udah dipakai tahun 2021 apalagi kayak sekarang ini, agak sedikit rewel ya, karena udah banyak part itu yang udah sebetulnya udah masa pakainya udah berakhir ya. Jadi yang bisa bertahan lebih itu menang keberuntungan sebetulnya, karena sama-sama kita tahu ya, namanya produk, apalagi spare part dari satu produk otomotif itu nggak mungkin dibikin tahan selamanya, kecuali mungkin produk Rolls Royce mungkin ya, karena dia bisa dibilang mobil sempurna ya. Tapi kalau untuk mobil-mobil yang lain kayaknya belum ada sih. Nah, itu makanya saya bisa bilang kenapa part-part mobil lain itu lebih cepat rusak, apalagi Range Rover Evoque ini ya. Ya karena udah masa pakainya, jadi udah tahunnya juga. Sama kayak yang seri Vogue kayak gitu juga, Asus, apalagi itu ya, Asusnya itu lebih sensitif kalau menurut saya sih, sebetulnya nggak cocok sama kontur jalan yang ada di
Indonesia, karena jalan di Indonesia tuh masih banyak, ya sama-sama kita tahu masih banyak yang rusak, masih banyak berlubang. Jadi dia mungkin nggak apa sih, gimana ya bilangnya ya, nggak terlalu bisa menyesuaikan dengan cara pemakaiannya juga gitu. Kalau masuk lubang itu kan orang Indonesia tahu sendiri ya, main hantam aja ya. Jadi dia kira mobil udah nyaman, jadi dia pakai itu ya seenak-enak jidatnya aja. Dia nggak mikir itu arsus nanti bisa kena. Segi pemakaian juga bisa. Kalau segi pemakaian itu kan sebetulnya yang tadi karena umur, jadi arsus tiba-tiba bocor gitu kan, itu ya karena umur sebetulnya. Dan itu kalau diganti satu-satu pun, misalkan yang arsusnya itu sebelah kiri yang bocor, misalkan yang sebelah kanan nggak diganti, ya nggak lama lagi yang sebelah kanan minta, karena itu waktunya kan dibikin dalam waktu yang bersamaan, nggak mungkin kan jauh beda. Maksudnya yang sebelah kiri udah 1 tahun lalu diganti, yang sebelah kanan baru bocor sekarang, itu nggak mungkin, jarang terjadi. Biasanya dalam jarak beberapa bulan aja yang sebelah lagi udah kena biasanya ya. Jadi kembali lagi di Evoque ini, kalau menurut saya sih ini stylish keren juga. Ini salah satu mobil impian, tapi sampai sekarang masih bisa cuman nyicip bawa aja, terus nyicip perbaiki aja. Yang punya masih orang, nggak apa-apa, bismillah, diselawatin aja, mudah-mudahan nanti suatu saat bisa beli kayak gini. Kalau menurut saya sih ini wajib dimasukkan dalam salah satu, kalau nanti sukses itu harus punya mobil ini gitu, kalau menurut saya ya. Karena saya mau ngelihat Evoque ini, mau waduh udah sur aja pokoknya, dia jalan gitu aja, kita nggak di dalamnya udah sur aja ngelihatnya keren gitu. Gimana ya, kalau mobil-mobil sport kayak mungkin Porsche Boxster namanya juga nggak, kalau nambah kegantengan mungkin ya kalau nambah kegantengan mungkin turun dari situ ngeliatnya keren gitu. Tapi kalau untuk nyaman-nyamanan kayaknya lebih nyaman ini daripada itu. Kalau Porsche Boxster itu terlalu kaku kalau menurut saya, tapi kalau ini kayaknya pas, tapi nggak pas di kantong aja. Makanya kalau insya Allah terbeli kayak gini, mungkin terbeli dengan harga nantinya 400 atau 450 juta, mungkin saya harus spare dana ya segitu juga, sekitar 400 juta juga untuk biaya perbaikan. Tapi ya nggak mungkin kepake semua, nggak, itu cuman spare dana aja. Jadi setidaknya kalau saya mau punya mobil ini, saya harus punya dana 2 kali lipat. Nah jadi untuk jaga-jaga, tapi saya rasa nggak mungkin nyampe segitu, kecuali mobilnya water hammer ya. Tiba-tiba saya beli, saya robos banjir, itu langsung water hammer kan mungkin ya. Terus ada beberapa part yang rusak di dalam mesin mungkin juga. Tapi kalau selagi pemakaiannya rapi, pemakaiannya maksudnya sama-sama menjaga, insya Allah nggak sampai segitu lah. Tapi itu hanya dana spare. Jadi buat kalian yang pengen nambah koleksi mobil, mungkin Evoque ini bisa jadi salah satu pilihannya. Karena di Pekanbaru ini ya, apalagi ini Pekanbaru ini kan sebetulnya bukan kota besar, ini daerah, sudah mulai banyak ini pemakai Evoque ini, sudah mulai banyak. Karena kalau di bengkel itu, kalau dulu itu Evoque paling hanya berapa, 6 sampai 7 unit, sekarang mungkin udah sampai 30-an mungkin ya. Karena udah rajin ngeliat Evoque di jalanan Pekanbaru nih ya. Sebenarnya Pekanbaru ini banyak orang kaya sebetulnya tapi saya aja mungkin ya yang keluarnya itu masih kurang malam gitu. Oke, buat kalian yang pengen, saya ulangi sekali lagi, buat kalian yang pengen nambah koleksi mobil ya, mungkin Range Rover Evoque SI4 ini ya, tahun 2012 atau 2013 ini mungkin bisa jadi pilihan, salah satu jadi pilihan ya untuk kalian yang nggak dapat cash, bisa kredit. Tapi
mampu, maksudnya lebih mampu daripada saya yang jelas. Kalau saya ini mudah-mudahan ya suatu saat nanti bisa. Kalau saya mobil Eropa memang lebih suka mobil Eropa daripada Jepang. Jepang itu nggak jelek, bagus, tapi saya lebih suka mobil Eropa gitu, lebih suka aja. Entah ada nilai plus gitu, walaupun kalau saya lihat ya mobil Eropa itu mau BMW, Mercy gitu ya, apalagi Jerman gitu ya, kayak Porsche itu makin tua itu kita ngelihatnya itu makin greget gitu, makin tapi kalau Jepangan itu ada sih satu dua yang makin tua itu makin gigit, tapi kebanyakan mobil-mobil massal Jepangan itu makin tua makin habis masanya. Tapi kalau Eropa ini kayaknya nggak ada obat. Selera masing-masing ya, selera masing-masing ya, saya gitu juga. Oke, sekian video kalian kali ini. Terima kasih yang udah nyaksikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukung terus channel saya. Ya ginilah saya padanya, bincang-bincang sikit-sikit sambil ngemudi kayak ini ya. Walaupun kamera saya gantung aja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.